Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fairuz Arlia Atira, dan kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat, yaitu sebuah sistem inventaris barang berbasis web. Satunya, sistem ini itu dibangun menggunakan PHP natif tanpa framework dan MySQL sebagai basis datanya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memudahkan pengelolaan data barang, mulai dari pencatat kategori, supplier, data barang itu sendiri, hingga transaksi barang masuk dan barang keluar secara terintegrasi. Untuk yang pertama itu ada penjelasan coding. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur dari proyek ini. Yang seperti dilihat, pada proyek ini ada config, yang dimana config ini itu berisi satu file, yaitu koneksi PHP yang digunakan untuk konfigurasi koneksi ke database MySQL. Kemudian, ada folder template. Nah, di folder template ini berisi header PHP dan juga footer PHP, yaitu template tampilan yang dipakai bersama oleh semua halaman agar tampil dengan konsisten. Kemudian, pada folder kategori berisi file-file untuk manajemen kategori seperti index PHP, tambah PHP, edit PHP, dan juga hapus PHP. Nah, pada folder supplier, di folder supplier ini itu dia untuk memanajemen supplier dengan struktur yang sama. Kemudian untuk folder barang, ini folder barang itu untuk memanajemen data barang, dan untuk barang masuk dia itu untuk mencatat transaksi barang apa saja yang masuk ke web itu. Kemudian untuk folder barang keluar, di barang keluar ini dia itu untuk pencatatan transaksi barang yang keluar. Nah, di root folder sendiri terdapat file utama seperti index PHP, login PHP, cek login PHP, logout PHP, dashboard PHP, dan juga file database-nya. Kemudian, kita akan ke koneksi PHP. File ini itu sangat sederhana, namun sangat krusial. Di sini, saya mendefinisikan variabel host dengan nilai localhost, user dengan nilai root, pass, kosong karena menggunakan XMPP default, dan kemudian ada DB dengan nama database inventaris barang. Kemudian, koneksi dibuat menggunakan MySQL Connect, yaitu menambahkan pengecekan jika koneksi gagal, maka sistem akan langsung berhenti. Dan menampilkan pesan error menggunakan die. Seperti ini. Nah, hal penting itu perlu diperhatikan. Saya itu tidak menggunakan closing tag PHP ya, di akhir file. Ini adalah best practice untuk mencegah error header already sent yang disebabkan oleh white space atau new line yang tidak disengaja setelah tag penutup. Kemudian kita akan ke cek login PHP. Nah, di file cek login PHP ini, dia yang menangani proses verifikasi login. Yang pertama itu ada session start. Di session start ini, yaitu untuk mengaktifkan session PHP, kemudian mengecek apakah request yang masuk adalah post, karena kita tidak mau file ini itu bisa diakses lewat browser. Setelah itu ada data user dan juga ada password. Nah, di sini itu menggunakan ESET, yang dimana ESET ini itu untuk keamanan, dan password dihash menggunakan fungsi MD5 sebelum dibandingkan dengan data di database. Query SQL kemudian jalankan untuk mencari data admin yang cocok. Jika ditemukan variable session, maka diset menjadi login dan user diarahkan ke dashboard. Jika tidak, user diarahkan kembali ke halaman login dengan parameter pesan sama dengan gagal untuk menampilkan pesan error. Setiap header itu redirect selalu diikuti oleh exit, agar scriptnya itu tidak terus berjalan setelah redirect. Dan setelah itu ada template system. Ini, yang dimana ini adalah salah satu bagian yang didesain dengan cukup matang di header PHP menggunakan 3 gabungan sekaligus seperti autentikasi session, CSS global, dan HTML sebagai sidebar navigasi. Kemudian di bagian paling atas akan ada pengecekan session. Jika user belum login, langsung redirect ke halaman login. Ini memastikan semua halaman yang menginclude sistem ini otomatis terproteksi. Untuk tampilannya itu menggunakan Google Font Inter untuk tipografi modernnya. Sidebar menggunakan CSS Position,
di setiap halaman juga mendefinisikan variabel base URL, judul, dan juga aktif menu sebagai menginclude template ini. Pada variabel-variabel itulah yang menentukan judul halaman di top bar dan menu mana yang aktif di sidebar. Kemudian, untuk file barang masuk, nah, di file barang masuk ini ada dua query yang dijalankan. Query pertama adalah insert untuk menyimpan record transaksi ke tabel barang masuk. Query kedua adalah update, yang dimana update ini untuk menambahkan jumlah ke kolom stok di tabel barang menggunakan sintaks stok sama dengan stok plus jumlah agar nilai sebelumnya tetap dipertahankan. Kemudian, untuk struktur database-nya itu, nah, untuk file database SQL-nya itu, yang pada tabel pertama ada admin. Nah, tabel ini itu menyimpan data akun administrator, kolom-kolomnya adalah ID sebagai primary key atau increment, username, password yang disimpan dalam format hash MD5. Kemudian, pada tabel kedua, ada kategori. Tabel ini yang sangat sederhana dengan dua kolom, yaitu ID kategori sebagai primary key dan juga nama kategori. Tabel ini itu menjadi referensi bagi tabel barang. Pada tabel ketiga ada tabel supplier, yang dimana di sini itu menyimpan data supplier atau pemasok barang. Kolomnya ada 4, yaitu ID supplier, nama supplier, alamat, dan juga telepon. Pada tabel keempat ada tabel barang. Nah, barang ini merupakan tabel inti dari sistem. Kolomnya adalah ID barang, nama barang, ID kategori sebagai foreign key yang merujuk ke tabel kategori stok untuk menyimpan jumlah stok saat ini dan harga. Foreign key antara barang dan kategori menggunakan one delete set null. Artinya, jika kategori dihapus, barang tidak ikut terhapus, melainkan ID kategorinya menjadi nol. Pada tabel kelima, barang masuk menyimpan riwayat setiap transaksi barang masuk. Kolomnya itu ada ID masuk, ID barang sebagai foreign key, ID supplier sebagai foreign key, jumlah, dan tanggal. Foreign key ke barang menggunakan one delete cascade, artinya jika barang dihapus, semua riwayat transaksinya juga ikut terhapus. Nah, pada tabel ke-6 ada barang keluar, yang dimana ini juga serupa dengan tabel barang masuk, tapi dia itu mencatat transaksi keluar. Ada kolom tambahan, yaitu keterangan untuk mencatat alasan atau tujuan barang keluar. Relasi antar tabel inilah yang memungkinkan sistem menampilkan nama barang, kategori, dan supplier secara otomatis menggunakan query join di setiap halaman listing data. Wow! Nah, kita akan mulai mendemonstrasi dari halaman login. Ketika pertama kali mengakses sistem, user otomatis diarahkan ke halaman ini. Nah, tampilannya itu seperti ini. Form loginnya itu menggunakan gaya Glassmore Spam. Kita akan mencoba login dengan username atau password yang salah. Username-nya itu misalnya admin, kemudian kita akan taruh passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita akan mencoba untuk masuk. Maka nanti itu akan muncul pesan error yang bertuliskan username atau password salah. Kita akan mencoba login dengan akun yang benar. Jika dia akan berhasil nanti, maka akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Ini adalah halaman dashboard. Di bagian atas ada welcome atau selamat datang. Kemudian di bawahnya itu terdapat 5 kartu statik yang menampilkan jumlah total barang, kategori, supplier, transaksi barang, dan juga barang keluar secara real time dari database. Setiap kartu itu mempunyai akun berbeda. Kemudian di sebelah kiri ada Smart Sidebar. Ada sidebar navigasi yang selalu terlihat. Untuk yang pertama, kita akan mencoba klik halaman menu kategori. Nah, pada halaman kategori ini, datanya itu ditampilkan dalam tabel kita akan mencoba untuk menambah kategorinya. Nah, formnya itu sederhana, hanya memiliki satu field nama kategori. Setelah disimpan, kita akan otomatis kembali ke halaman list dan data baru langsung muncul. Saya akan mencoba untuk masukin nama kategori, misalnya kesehatan. Kemudian saya akan klik simpan. Nah, maka nanti akan muncul kesehatan pada nama kategori ini. Untuk tombol edit, kita bisa mengklik tanda warna kuning ini. Data itu akan langsung
terisi otomatis di form. Dan untuk dihapus, ada konfirmasi dialog dulu agar tidak terjadi penghapusan yang secara tidak sengaja seperti ini. Nah, untuk menu supplier, pada menu supplier, kita itu memiliki tampilan dan alur yang sama seperti yang sebelumnya. Bedanya itu, form supplier memiliki 3 kolom. Yang pertama itu nama supplier, alamat, dan juga nomor teleponnya. Kita akan mencoba untuk menambah suppliernya. Misalnya, nama suppliernya itu PT Kaya Raya. Alamatnya itu di Jalan Mawar, Sumbawa Besar, NTB. Nah, teleponnya itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu dah. Kemudian kita akan mengklik simpan. Nah, misalnya kita mau mengedit alamatnya atau nama suppliernya itu, kita biasa mengklik edit di yang berwarna kuning. Misalnya saya mengubah di sini, update. Maka nanti akan terupdate dengan otomatis. Selanjutnya ada menu barang. Di halaman data barang, ini itu merupakan salah satu halaman yang paling banyak dengan informasi. Tabelnya itu menampilkan nama barang, kategori, stok, dan juga harga. Jadi dia itu format harganya itu sudah diformat otomatis menjadi format rupiah lengkap dengan titik pemisah ribuannya. Seperti contoh, kita akan masukkan nama barang. Nama barangnya itu misalnya obat. Kategorinya itu kesehatan, obat sakit kepala, obat paracetamol. Stok awalnya itu ada misalnya 5. Kemudian harganya itu 10.000. Kemudian kita klik simpan, maka nanti akan otomatis muncul obat paracetamol. Selanjutnya kita akan ke transaksi. Yang pertama kita akan klik barang masuk. Nah, di halaman barang masuk itu setiap record menampilkan tanggal, nama barang, supplier, dan jumlah yang masuk. Jumlah itu ditampilkan dengan badge hijau dan tanda plus untuk menunjukkan penambahan stok. Di form ini itu ada drop down untuk memilih barang dan supplier, file jumlah, serta tanggal yang defaultnya sudah terisi hari ini. Yang terpenting itu, ketika data ini disimpan, sistem secara otomatis menambahkan jumlah tersebut ke stok barang yang dipilih. Kita bisa memverifikasi ini dengan kembali ke halaman barang setelah menyimpannya. Misalnya, nama barangnya itu obat paracetamol. Suppliernya itu PT Kaya Raya. Kemudian, jumlah masuknya itu tadi 5. Pada tanggal 7 bulan 7 2026. Kemudian kita akan simpan, maka nanti jumlahnya itu akan bertambah menjadi 5. Nah, yang terakhir ada barang keluar. Nah, ini itu mirip dengan barang masuk, tapi dengan logika sebaliknya, stok akan dikurangi. Yang membedakan adalah ada kolom keterangan untuk mencatat alasan atau tujuan barang keluar. Misalnya, untuk penggunaan internal atau pengiriman ke pelanggan. Kita akan mencoba klik tambah barang keluar. Kita akan memilih barang yang tadi itu obat paracetamol. Jumlahnya 5. Keterangannya itu dikirim ke pelanggan. Kita akan mengklik sini. Nah, ketika jumlahnya itu valid, stok otomatis berkurang. Riwayat transaksi akan tersimpan di tabel barang keluar. Kemudian, kita akan mengklik logout. Sesinya itu langsung dihancurkan dan user diarahkan kembali ke halaman login. Jika mencoba langsung ke dashboard atau halaman lain tanpa login, sistem otomatis redirect ke login. Demikian presentasi untuk sistem inventaris barang yang saya buat. Untuk rangkumannya itu, sistem ini memiliki autentikasi login dengan session, dan 6 modul CRUD lengkap, sistem update stok otomatis saat transaksi, validasi stok agar tidak minus, tampilan modern dengan sidebar, animasi, dan juga responsive design. Kemudian, relasi database yang terstruktur dengan Coding.jk, sistem ini juga dibangun sepenuhnya menggunakan PHP natif dan MySQL tanpa framework tambahan sehingga mudah dipahami dan dikembangkan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.